Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, lisan kita selalu memuji Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang dilimpahkan kepada kita, dan juga selanjutnya kita panjatkan salam hormat kita, salawat dan taslim kepada utusan Allah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam sebagaimana Allah telah memerintahkan kepada kita. Di hari Jumat yang mulia ini, Bapak Ibu sekalian, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga seluruh amal-amal saleh yang pernah kita kerjakan, yang sedang kita kerjakan, akan kita kerjakan sampai menjelang ajal nanti diterima dengan pahala yang sempurna, dan semoga seluruh dosa yang pernah kita lakukan sengaja tidak sengaja dimaafkan dengan kemahamurahan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah isi sisa umur kita semua dengan ketaatan, dengan keimanan, dengan ilmu dan amal saleh. Serta semoga Allah selalu menjaga negara kita, Allah memberikan petunjuk para pemimpin menjalankan amanah dengan baik. Allah juga memberikan petunjuk kepada kita masyarakat untuk saling menjaga gotong royong, untuk menjaga persatuan dan kesatuan, terutama kemerdekaan kita, dan ini sebuah nikmat yang sangat besar. Serta semoga kita jadi contoh bagi negara-negara yang lain. Tidak lupa kita doakan saudara kita di Palestina, terutama di Gaza dan dimanapun mereka yang sedang tertindas. Semoga Allah ikhlaskan niat mereka, terima para syuhada mereka, muliakan Islam di tangan mereka dan tangan kita semua, serta Allah ikut sertakan kita bersama mereka di pahala, baik dengan doa, harta, juga dengan jiwa kita. Dan semoga Allah satukan kita semua di surga Firdausnya tanpa hisab. Mari satukan dalam majelis ilmu yang mulia ini. Allahumma amin. Baik, seperti biasa kita akan lanjutkan di hari Jumat, baik offline ataupun online, dan hari ini kita adakan offline, bedah buku Sahih At-Targhib wa Tarhib. Dan kembali saya ingatkan, ini adalah buku yang ditulis oleh Al-Mundhiri rahimahullah. Beliau menulis buku dengan judul At-Targhib, yang artinya isinya dalil-dalil motivasi untuk mengerjakan ibadah, dan ini cara yang terbaik kalau seorang muslim dan muslimah ingin rajin mengerjakan ibadah dan konsisten dalam menjaganya. Maka cara yang terbaik adalah sering mengulang-ulangi keutamaan yang Allah janjikan, apakah itu keutamaan ibadah sunnah atau keutamaan ibadah wajib. Maka dengan kita tahu apa yang dijanjikan, otomatis kita akan selalu ingin menjaganya dan konsisten tentunya. Begitu juga dengan at-tarhib, yang artinya ancaman bagi orang yang melakukan perbuatan dosa, dan ini adalah cara yang paling efektif untuk membuat kita berhenti dari perbuatan pelanggaran agama. Karena kalau kita tahu ternyata perbuatan kita diancam dengan A dan B, maka kita akan hati-hati dan akhirnya tidak akan melakukan lagi perbuatan tersebut. Dan bagi orang yang sudah taubat, dia juga tidak akan kembali mengulangi perbuatan pelanggarannya. Kemudian hadis-hadis ini ditelusuri lagi oleh Syekh Albani rahimahullah, dan beliau mengeluarkan hadis-hadis yang dianggap lemah, dan akhirnya dikeluarkanlah hadis sahihnya saja. Maka keluarlah hadis atau kitab Sahih At-Targhib wa Tarhib. Jadi ini kurang lebih gambaran tentang buku yang kita bedah, dan kita masih berada di kitab puasa, kitab yang sama dengan sebelumnya. Namun kita masuk bab baru, bab ke-10, masalah anjuran puasa Senin dan Kamis. Tidak asing tentunya bahasa Senin dan Kamis. Mungkin kita juga sudah pernah melakukannya. Cuma yang perlu digarisbawahi Bapak Ibu sekalian, bagaimana setiap orang di antara kita peduli sekali dengan ibadah yang Allah berikan kesempatan dia untuk melakukannya. Jadi ibadah apapun yang ada di depan mata dan Allah berikan kesempatan, ini berarti Allah sedang menginginkan kita melakukannya. Dan Allah memberikan peluang itu yang belum tentu peluang itu terulang lagi. Saya pernah jelaskan pada pertemuan yang lalu, kalau ibadah itu kapan luput dari kita sekali saja, berarti dia tidak bisa diperbaiki selamanya. Kalaupun ada peluangnya yang akan datang, maka peluang untuk yang akan datang. Contoh misalnya, tadi waktu pagi ada orang tidak sholat duha. Mungkin karena dia pikir itu adalah ibadah sunnah. Apakah dia berdosa? Jawabannya tidak. Apakah dia rugi? Iya. Kenapa dia rugi? Karena kalau misalnya dia mendengarkan pada pertemuan seperti ini hadis Nabi SAW, dalam tubuh manusia ada 360 sendi, yang setiap orang harus bersedekah sebagai tanda syukur kepada Allah terhadap sendi-sendinya itu. Jadi kalau kita bayangkan satu sendi nilainya 1 juta misalnya, berarti dia harus keluarkan 360 juta rupiah setiap hari sebagai tanda syukur kepada Allah. Karena sendi-sendi mahal sekali. Kita tahu kalau ada orang retak sendinya, patah tulangnya, ini kan biayanya besar sekali. Kalau kita anggap 1 juta satu sendi, maka 360 juta dia harus sedekah setiap harinya. Dan kata Nabi SAW, 2 rakaat sholat duha menutupi sedekah 360 sendi itu. Kurang dari 2 menit kita bisa kerjakan, dan sudah dianggap kita sedekah untuk 360 sendi kita. Juga dalam hadis-hadis yang lain, seperti kata Nabi SAW,
Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai anak Adam, rukuklah untukku 4 rakaat di awal pagi, maksudnya di waktu duha, maka aku akan penuhi hajatmu pada hari itu. Artinya semua kebutuhan kita akan dipenuhi Allah hanya dengan mengerjakan duha 4 rakaat. Dan sekian banyak keutamaan tentang sholat duha sudah pernah kita bahas di bab sholat. Namun yang saya ingin titik beratkan, kalau misalnya ada saudara kita sekarang tadi dia tidak sholat duha, kemudian dia dengar keutamaan ini, lalu dia ingin mengerjakannya, apakah dia masih bisa kerjakan? Jawabannya tidak mungkin, karena waktunya sudah lewat. Boleh nggak dia kerjakan duha besok? Boleh, tapi itu untuk besok. Buku amalnya juga dicatat untuk hari esok. Tapi hari ini yang dia luput dari sholat duha akan dia temukan di hari kiamat bukunya di hari ini, di tanggal ini dia tidak mengerjakan sholat duha, dan sudah cukup membedakan derajat dia dengan orang yang mengerjakan sholat duha. Tidak bisa diperbaiki. Maka peluang ibadah itu kalau datang jangan disia-siakan. Peluang apapun itu, mau sunnah ataupun wajib. Tadi contoh sholat duha, belum juga contoh yang lainnya seperti kesempatan sedekah, kesempatan baca Quran, kesempatan hadir majelis ilmu, kesempatan silaturahmi keluarga, kesempatan bakti sama orang tua, bantu kerabat dan segala macam hal. Maka ini adalah peluang yang Allah sedang sodorkan di hadapan kita. Ini peluang buat kamu sekarang yang terbaik, kerja. Setiap kali orang menepis peluang tersebut tidak akan terulang lagi. Kalaupun dia pindah di hari esok atau di pekan depan atau di bulan depan, berarti untuk catatan pekan depan ataupun hari esok. Jadi hari ini dia akan luput dari itu. Beda dengan dosa, Bapak Ibu sekalian. Kalau dosa, kita buat dosa berjalan 1 tahun, 2 tahun, 10 tahun kita berbuat dosa. Misal 10 tahun berlanjut seseorang melakukan perbuatan dosa yang rutin. Kemudian dia bertaubat di tahun ke-11. Dalam 1 hari saja atau mungkin beberapa detik dia bertaubat, bisa bersih semua dosanya. Aman, selesai. Ya, dia tidak akan dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala dengan taubat nasuh. Taubat adalah sebuah resep yang sederhana, tiket VIP dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi itu kalau dosa, kalau amal soleh tidak bisa. Nah, sebelum kita masuk panjang lebar bahas tentang masalah puasa Senin Kamis dan puasa-puasa yang datang setelahnya akan kita bahas. Jadi mungkin ini sudah sering kita dengar, tapi permasalahannya siapa yang mengerjakannya dan siapa yang konsisten untuk menjaganya. Dan pertanyaan selanjutnya, bagi yang tidak mau mengerjakan, kenapa belum mengerjakan? Ada masalah apa dengan puasa ini? Apakah hanya dengan istilah kan cuma sunnah? Baik, sunnah juga perintah agama. Lalu apa gunanya kita mempelajarinya, kita mendengar keutamanya? Seperti nanti Bapak Ibu akan dengar, oh puasa Senin Kamis dapat ini, dapat itu. Apakah hanya sekedar untuk didengar? Kemudian kita pulang dan mengatakan, oh tadi saya hadir pengajian dengar tentang Senin Kamis. Tidak cukup sampai di situ. Itu kalau kita persentasekan ilmu 100%, mengucapkan seperti tadi itu hanya 10%. Hanya mendengar keutamaan dan kemudian kita mengatakan, oh saya sudah tahu. 90%-nya itu dipraktek. Akan berkah yang 10% kalau kita praktik. Dan tidak bisa Bapak Ibu sekalian kita mengkhayal kalau ibadah yang ingin kita kerjakan kita berharap orang lain yang kerjakan, itu nggak mungkin. Atau kita berharap nanti ada dorongan yang besar, orang yang setiap hari datang Senin Kamis memegang tangan kita, ayo puasa yuk, atau setiap malam ayo sholat yuk, nggak mungkin terjadi. Harus dari diri kita sendiri, kita yang harus memulai. Oleh karena itu saya pernah sampaikan sebuah kaidah sederhana dalam hal ibadah ini Bapak Ibu sekalian, wajib kita pribadi, ini prinsip pribadi, kita katakan wajib ya, saya paksakan diri saya untuk ibadah. Nggak bisa. Mulai hari ini komitmen, paksakan diri untuk mulai sholat malam, untuk mulai sholat duha, untuk mulai zikir habis sholat, komitmen untuk mulai baca beberapa ayat Al-Quran, untuk mulai silaturahmi keluarga, bakti orang tua, jenguk orang sakit, apa saja peluang ibadah itu yang nanti kita tidak menyesal di hari kiamat karena tidak mengerjakan. Saya ingatkan kembali, di hari kiamat ada 3 golongan yang akan menyesal. Yang pertama, ini penyesalan abadi, yaitu orang-orang kafir, orang munafik, orang musyrik. Karena mereka masuk neraka, mereka kekal selamanya. Ini penyesalan abadi. Gak bisa sama sekali mereka keluar dari penyesalan tersebut. Ini Bapak Ibu bisa lihat nanti di rumah, tadabburi surah Al-Mu'minun, surah nomor 23, ayat 99 sampai 115. Cerita tentang bagaimana penyesalan orang-orang kafir pada saat mereka masuk neraka, karena mereka tidak akan pernah bisa keluar dari siksa tersebut dan mereka tidak merasakan mati lagi kecuali mati yang pertama. Jadi dibakar, disiksa, tapi mereka tidak bisa lepas dari situ. Ini penyesalan abadi. Penyesalan yang kedua yaitu penyesalan orang-orang beriman tapi lebih banyak dosanya daripada amal soleh. Dikenal dengan istilah usatul mu'minin.
orang-orang mukmin yang bermaksiat. Jadi mereka sholat ya tapi mereka masih zina, mereka sholat ya tapi mereka masih riba, masih ada imbang begitu, dan akhirnya pada saat ditimbang amalnya hari kiamat dosanya lebih berat. Misal amalnya cuma 90, dosanya 100, dia harus masuk neraka dulu. Ini juga menyesal. Kenapa dia dulu tidak mengerjakan amal soleh yang membuat dia bisa melampaui dosanya, atau dia bertobat dari dosanya supaya tidak ada lagi hukuman. Ya, orang ini juga akan menyesal karena satu hari di sisi Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an dikatakan yauma 'inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'udun. Satu hari di sisi Tuhan kalian di hari kiamat itu sama dengan 1000 tahun waktu kalian di dunia. Jadi kalau sama satu hari mampir di neraka itu bukan main-main. 1000 tahun dibakar dan dipanggang. Tidak ada toleransi, tidak ada negosiasi. Penjaga neraka itu Bapak Ibu sekalian malaikat-malaikat yang sangat keras, kasar. Lihat surat Tahrim surah nomor 66 ayat 6. Allah ingatkan itu. Ya alladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Hai orang beriman, selamatkan diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Bagaimana caranya? Dengan paksakan diri amal saleh, tinggalkan dosa-dosa, tobat segera kalau pernah melakukan. Ya, waquduhan nas wal hijarah. Bahan bakarnya manusia dan batu. 'Alaiha malaikatun ghiladun syidadun la ya'sunallaha ma amara wa yaf'aluna ma yu'marun. Neraka itu dijaga oleh malaikat-malaikat yang kasar, yang keras. Mereka tidak pernah bermaksiat kepada Allah dan mereka selalu mengerjakan apa yang dititahkan. Ya. Nama kelompok penjaga neraka itu Zabaniyah. Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Allah SWT dalam Al-Qur'an, "Falyad'u nadiya sanad'u Zabaniyah." Orang-orang neraka boleh panggil siapa saja, mereka boleh panggil setelah masuk neraka. Tolong saya, panggil pemimpinnya dulu di dunia, panggil orang tuanya, panggil siapa saja. Maka kata Allah, kami akan panggil Zabaniyah. Nabi Muhammad SAW jelaskan, Zabani itu malaikat yang sangat besar, raksasa. Ya, sampai kalau seseorang menunggangi kuda dengan kecepatan tinggi, berjalan 100 tahun, belum bisa jalan dari awal pundak ke lehernya saja. Jadi saking besarnya malaikat Zabani. Ini bukan bodyguard yang mungkin cuma 2 meter tingginya, 3 meter tingginya. Ini malaikat raksasa yang besar yang memang kasar, keras, tidak ada toleransi. Itu semua kenapa? Karena kelalaian saja. Dan ini tidak boleh kita seperti ini terus-menerus, harus ada masa di mana kita berubah. Ya, kita berubah menjadi orang yang lebih baik, orang yang lebih patuh. Cukup pelanggaran masa lalu, bagaimana kita perbaiki ke depan. Golongan yang ketiga yang menyesal. Jadi yang pertama orang kafir, orang musyrik dan orang munafik yang kekal di neraka. Yang kedua usatul mukminin, orang-orang mukmin tapi masih lebih berat dosanya daripada amal soleh sehingga masuk neraka dulu. Walaupun cuma sehari berat, dengan apalagi sampai sebulan, 1 tahun. Kemudian yang ketiga adalah orang-orang mukmin yang masuk ke dalam surga. Ya, jadi walaupun kita masuk surga, kita nanti ada penyesalan. Kenapa penyesalannya? Karena ada peluang-peluang untuk mendapat derajat lebih tinggi, tapi kita tidak raih di masa dunia. Saya nanti kita bilang pada saat lihat istana di atas sana lebih tinggi dari kita. Oh, dulu kalau saya rutin sholat duha saya dapat itu ya. Kalau saya puasa Senin Kamis saya dapat itu ya. Tapi karena sudah lewat, sudah terlanjur masuk ke akhirat, tidak bisa lagi diperbaiki. Kata Nabi SAW dalam hadis yang sahih, pernah beliau lewat di malam hari, di saat langit lagi sangat gelap dan bintang-bintang gemerlapan. Lalu beliau mengatakan, apakah kalian lihat gemerlap bintang-bintang itu? Kata para sahabat, tentu ya Rasulullah. Jadi seperti kita bisa lihat bintang yang gemerlapan, tapi jauh, kita tidak tahu seperti apa ukurannya bintang itu, ada apa di sana kita, tapi saking terangnya sampai jutaan kilometer pun sampai ke kita cahayanya. Kata para sahabat, tentu ya Rasulullah, kami lihat. Kata Nabi SAW, demi zat yang jiwaku dalam genggaman muslim, demi Allah, seseorang di antara kalian nanti di surganya akan melihat istana-istana yang antara dia sama istana itu seperti bintang-bintang itu. Jaraknya jauh sekali. Ya. Dan dia tidak tahu ada apa di sana, fasilitas apa. Kata para sahabat, ya Rasulullah, apakah itu istana untuk para nabi-nabi? Kata Nabi SAW, orang-orang saleh dari umatku yang sibuk dari bangun tidur sampai tidur lagi ibadah ke ibadah yang lain, tutup semua pintu dosa, maka orang seperti ini derajatnya tinggi di surga. Dalam setiap hari kita sudah bisa bedakan antara kita sama teman kita atau siapapun pasangan hidup kita tentang derajat kita di surga. Kalau orang misalnya A sama B, si A mulai dari subuh, mulai dari sholat malam dia sudah sholat tahajud, anggap si B tidak sholat tahajud karena dianggap sunnah, sudah beda derajat itu. Sholat subuh, misalnya 2 orang laki-laki, yang satu ke masjid, satu sholat di rumah, udah beda. Yang satu sholat duha 2 rakaat, yang satu mungkin sholat duha 4 rakaat, yang satu sholat 5 waktunya semua di masjid, yang satu tidak. Yang satu sedekah hari itu, yang satu tidak sedekah. Yang satu hari itu bakti orang tua, yang satu tidak. Sehari saja itu sudah sangat jauh jarak kita dengan orang-orang yang sholat. Maka harus kita yang menentukan Bapak Ibu sekalian.
Jadi membahas tentang masalah hadis-hadis seperti ini mungkin mudah untuk kita baca. Tapi permasalahannya kenapa, tanya diri kita, kenapa kita nggak mau praktik? Kenapa nggak mau dijalani? Ada masalah apa? Apakah kenyahalan halasan sunnah? Atau misalnya mengatakan keutamanya kecil kok. Padahal sebenarnya keutamanya sangat besar. Dan kita butuh itu. Ingat hadis Nabi SAW, awal amal dihisab hari kiamat adalah sholat. Kalau dia baik, beruntunglah orang itu. Dan kalau dia kurang, maka rugilah dia. Dalam riwayat lain, akan menolong amal lain kalau dia sempurna sholat itu, dan akan mengganggu amal lain kalau dia buruk. Yang itu di bab sholat pernah kita jelaskan. Lalu kata Nabi SAW, Allah berfirman kepada para malaikat, coba cek kalau seorang hamba ditimbang sholat wajibnya kurang, cek amal sunnahnya, sholat sunnahnya. Kalau ditemukan, kata Allah SWT, sempurnakan sholat wajib yang kurang itu, kurang khusyuk, lupa wudu atau apa saja, sempurnakan dengan sholat sunnahnya. Maka kata Nabi SAW, dengan begitu berarti terbantukan sholat wajibnya dengan sholat sunnahnya. Dan itu berlaku pada ibadah-ibadah yang lain. Zakat dibantu kalau kurang kita hitungnya dengan sedekah. Puasa Ramadan dibantu dengan puasa-puasa sunnah, ya kan? Haji dibantu dengan umroh. Itu fungsi daripada amal sunnah. Kalau amal soleh kita wajib sudah sempurna, maka ini akan menambah derajat kita di surga. Dan ingat sekali lagi saya ulangi Bapak Ibu sekalian, penentuan derajat di surga ya ini hanya akan terjadi di dunia. Tidak bisa lagi di akhirat, tidak bisa. Kalau di akhirat kita bisa milih, ya Allah saya mau derajat itu. Apa yang harus saya lakukan di akhirat, dikasih kesempatan ibadah, tidak ada masalah. Masalahnya tidak seperti itu. Di sini saja di dunia. Dan waktu kita sekali tidak akan pernah kembali. 1 detik yang lalu aja ini akan berlalu dan tidak akan pernah bisa terulang. Tidak bisa kita minta kembali lagi 1 detik, misalnya untuk kita istighfar atau kita berzikir atau kita sedekah, tidak bisa. Maka harus maksimalkan. Dan setiap orang di antara kita harus menyadari tentang pentingnya poin yang baru kami sampaikan tadi. Saya pernah menyusun sebuah ceramah Bapak Ibu sekalian, judulnya inilah Hari Emasmu, untuk memberikan kesadaran buat diri saya dulu sebagai pemateri dan juga buat jemaah yang mendengarkan. Alhamdulillah sudah diangkat juga di medsos kami. Yang saya sedang bahas adalah hari ini. Hari ini sekarang kita hidup, inilah hari emas kita. Karena ini hari di mana kita masih hidup. Allahu a'lam besok kita tidak tahu. Dan hari ini adalah hari yang sudah bisa kita jadikan penutup daripada umur kita yang sebenarnya. Maksudnya, kalau seseorang kita misalnya umurnya 50 tahun atau 40 tahun, dengan hari ini, maka berarti inilah umur dia yang sebenarnya sudah dia lalui, 40 tahun itu atau 50 tahun itu. Ini kedepannya dia tidak tahu, apakah sisa sehari, apakah sisa 2 hari. Kalau dia masih dikasih umur yang sama, 40 tahun juga ke depan, itu luar biasa. Tapi kan belum tentu. Berarti hari ini adalah hari emas kita di mana kita harus maksimalkan. Kalau lalu kita selalu beramal soleh, sekarang tambah lagi hari ini supaya derajat kita tinggi di surga. Kalau lalu kita buat dosa, ini kesempatan kita minta maaf. Jangan lagi lalai supaya kita tidak kena hukuman oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini poin penting. Hasan Basri rahimahullah pernah kedatangan seseorang. Kemudian orang itu kebetulan sudah 60 tahun umurnya. Hasan Basri bertanya, "Berapa umur kamu?" Dia bilang 60 tahun. Kata Hasan Basri, kalau begitu kau sudah 60 tahun menuju ke Tuhan. Kamu sudah jalan ini menuju ke Tuhan. Sudah mau meninggal gitu. Lalu kata orang tersebut, "Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." Kami milik Allah, kami akan kembali kepada Allah. Kalimat istirja, karena menganggap itu musibah buat dia. Dia yakin selama 60 tahun mungkin masih banyak kekurangan dia lakukan. Maka kata Hasan Basri, "Kau tahu makna kalimatmu itu?" Orang itu terdiam. Lalu kemudian Hasan Basri mengatakan, "Berarti kau mengatakan bahwasanya kau milik Allah dan kau akan kembali." Dan orang yang mengucapkan kalimat ini tahu dia akan bertemu dengan Tuhannya. Dan yang tahu bertemu dengan Tuhannya, dia tahu akan dihisab oleh Allah. Maka orang itu mengatakan, "Lalu apa solusinya?" Kata Hasan Basri, "Perbaiki sekarang ke depan. Maka Allah akan maafkan masa lalumu. Dan kalau kau justru masih mengisi dengan kelalaian dan dosa, maka Allah akan hukum kau di masa depan dan masa lalu." Ya, jadi orang harus menyadari masalah ini. Jadi ini bukan hanya sekedar duduk di majelis terus kemudian kita dengarin, oh iya ceramah begini ya, oh ceramahnya bagus, itu tidak penting. Itu cuma bungahnya majelis, itu enggak penting. Yang penting itu Bapak Ibu masuk dalam majelis ilmu dan efeknya ada pasti. Setiap dengar ceramah, oh itu ya, oh ini ya, supaya kita amalin. Jadi jangan bertahun-tahun dengerin ceramah terus tidak ada perubahan, itu sayang sekali. Ya. Tidak penting Bapak Ibu sekalian siapa yang menyampaikan, tapi apa yang disampaikan. Kalau itu benar, amalkan. Itu penting. Ya, karena memang Allah Subhanahu wa taala memilih kita pada hari ini pun duduk di majelis ini dengan hikmahnya. Berapa banyak orang yang Allah tidak berikan taufik. Tidak ada pikiran untuk hadir majelis ilmu, tidak ada pikiran, lalai saja terus. Itu banyak orang. Allah lalaikan mereka. Kalau Allah berikan kita kesempatan sadar, itu bukan satu peluang yang baik. Jangan disia-sia. Ini kurang lebih gambaran saya ingin titik beratkan dulu di pembukaan kita, supaya materi yang kita
dengarkan Bapak Ibu sekalian 1 jam ke depan, setengah jam, 45 menit, 1 jam setengah. Semua ini Bapak Ibu sekalian harus kita anggap penting untuk kita terima dan juga kita amalkan. Seperti itu kurang lebih. Baik, kita sudah membahas beberapa pertemuan yang lalu puasa 3 hari setiap bulannya itu dikenal dengan Ayyamul Bid, dan itu dianjurkan di tanggal 13, 14, 15. Hanya saja boleh dipilih tanggal berapa saja. Boleh dipilih tanggal berapa saja, dan keutamanya puasa 3 hari setiap bulannya itu sama pahalanya dengan mendapatkan pahala puasa setahun. Cara hitungannya itu adalah kembali kepada ayat Al-Quran, man ja'a bil hasanati falahu asyru amsalihha, siapa yang mengerjakan satu perbuatan baik akan diberi lipat gandakan 10 kali lipat. Jadi kalau Bapak Ibu puasa 3 hari setiap bulan, 1 harinya sama dengan pahala 10 hari puasa. Berarti kalau 3 hari setiap bulan itu sama dengan 1 bulan puasa, 30 hari. Kalau setiap bulan kita puasa begitu, 1 bulan ini puasa Ayyamul Bid bersama dengan pahala 1 bulan puasa, karena 30 hari pahalanya, walaupun cuma 3 hari puasa, karena 1 hari dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat. Bulan depan lagi kita puasa 3 hari berarti sama dengan sebulan lagi, begitu terus sampai 11 bulan. Kemudian nanti Ramadan kita puasa sebulan penuh, berarti pahalanya sama dengan puasa setahun. Jadi perlu difahami baik-baik hadis tentang siapa yang puasa atau puasa 3 hari setiap bulannya mendapatkan pahala setahun, itu ada terjemahannya atau ada penjelasannya. Yaitu kalau Bapak Ibu puasa rutin setiap bulan 3 hari, 11 bulan berturut-turut ditambah 1 bulan Ramadan full, nah baru pahalanya 1 tahun. Jadi kalau cuma bulan ini puasa Ayyamul Bid, bulan depan nggak dapat cuma puasa harian saja. Untuk mendapatkan puasa setahun konsisten menjaga setiap bulannya 3 hari. Ya, alhamdulillah sekarang ada ilmu pengetahuan tambahan buat kita di masa kita sekarang lagi masa-masanya orang bicara tentang diet, tentang kesehatan, dan salah satu ditemukan adalah terbaik adalah puasa. Lalu kenapa kita tidak amalkan sekalian niat ibadah dan juga kita bisa menjaga kesehatan kita? Makin sering kita menjaga diri dari makanan dan minuman, maka makin sehat tuh manusia, kan gitu. Makin jauh dari sifat malas, makin jauh dari penyakit, dan Nabi sudah ingatkan itu dari jauh sebelumnya, 1400 tahun yang lalu. Kata Nabi SAW, tidak ada bejana lebih buruk yang diisi oleh manusia dibandingkan dengan perutnya. Maksudnya kalau dia fokus makan aja terus, gak pernah ada istirahatnya, dari pagi sampai malam, terus tidak ada juga puasa 1 pekan, 1 bulan, maka ini akan sangat terancam kesehatannya, karena dia tidak tahu makanan itu kelebihan atau tidak, misalnya sehat atau tidak, yang mana akan jadi nutrisi tubuhnya, yang mana tidak cocok sama tubuhnya, dan segala macam. Baik, kita akan masuk Bapak Ibu sekalian ke bab ke-10, masalah anjuran puasa Senin dan Kamis. Yang dimaksud Senin dan Kamis adalah berpisah, Senin sendiri, Kamis sendiri. Namun disilakan Senin dan Kamis karena memang Nabi SAW menggabungkan 2 hari ini. Maksudnya diusahakan Senin puasa, Kamis juga puasa. Hadis pertama dengan sanad sahih riwayatih menjadi sahih karena dikuatkan dengan riwayat-riwayat lain, dan ini urutan 1041 dari awal belajar. Berwi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tu'radul a'malu yaumal itsnaini wal khamis, fa uhibbu an yu'rada 'amali wa ana sha'im." Ketahuilah amal-amal itu dihadapkan, dilaporkan kepada Allah setiap hari Senin dan juga Kamis. Maka aku ingin amalku dihadapkan dalam keadaan aku sedang berpuasa. Hadis ini diriwayatkan Tirmidzi dan dikatakan hadis ini hasan gharib. Makna hadis ini kita langsung saja ambil pelajarannya. Pelajaran yang pertama yang bisa diambil atau faedah pertama adalah bagaimana amal-amal saleh yang kita kerjakan itu dicatat oleh para malaikat lalu dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala setiap pekannya 2 kali, Senin dan hari Kamis. Dan Allah Subhanahu wa taala dengan hikmahnya itu memilih 2 hari ini dengan kemahabesarannya. Allah lebih tahu. Sebagaimana Allah juga jadikan hari Jumat adalah hari yang mulia, sebagaimana Allah jadikan Ramadan bulan lebih mulia daripada bulan-bulan yang lain, sebagaimana Allah jadikan Masjidil Haram, wilayah Mekkah dan wilayah Madinah, Masjid Nabawi lebih mulia daripada potongan bumi di muka, potongan tanah di muka bumi ini dimanapun berada, gitu kan. Itu semua kemahakuasaan Allah. Allah pilih para nabi-nabi di antara manusia, Allah pilih Jibril, Mikail, Israfil di antara para malaikat. Itu semua berarti kemahabesaran Allah Subhanahu wa taala. Tinggal kita bagaimana memaksimalkan waktu di saat itu. Itu yang pertama. Yang kedua, faedahnya adalah bahwasanya amal yang paling afdal dikerjakan oleh seorang hamba dan paling banyak pahalanya itu adalah puasa. Itu adalah puasa. Kita sudah pernah pelajari di Ramadan yang lalu. Saya ingatkan kembali hadis Bukhari
di mana Nabi SAW bersabda, kullu amal ibnu Adam lahu illa as-shaum. Semua amal ibadah anak Adam sudah ditentukan kadar pahalanya kecuali puasa. Ya. Yaqulullah azza wa jalla, Allah yang maha mulia dan maha tinggi berfirman, fa innahu li wa ana ajzi bihi. Karena dia milikku dan aku akan balas secara langsung. Dalam riwayat lain kata Nabi SAW, kullu amal ibn Adam lahu al-hasanatu bi asyri amthaliha illa as-shaum. Sesungguhnya semua amal ibadah anak Adam sudah ditentukan kadar pahalanya 10 sampai 700 kali lipat, tergantung kadar keikhlasan dan bagaimana dia mengemas ibadah itu. Ya. Kecuali puasa, kata Allah, karena itu milikku dan aku akan balas langsung. Dia meninggalkan syahwatnya, makanannya, minumannya karena aku. Dan bagi orang yang puasa mendapatkan dua kegembiraan, kegembiraan pada saat dia buka puasa dan kegembiraan pada saat dia bertemu dengan Tuhannya nanti, karena gembira mendapatkan besarnya pahala puasa itu sendiri. Baik, jadi dari hadis ini kita lihat bahwasanya Nabi SAW memilih puasa Senin Kamis, dan di hari itu dilaporkan amal, selain amal-amal lain maka ada amal unggulan yang dilaporkan walaupun dia sifatnya sunnah, itu adalah puasa. Karena puasa itu betul-betul luar biasa. Kita mengontrol waktu yang cukup panjang, hawa nafsu kita dari pelanggaran-pelanggaran agama, bahkan yang dihalalkan pun, makanan, minuman, biologis halal pun kita tinggalkan karena Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan membalas dengan pahala yang besar. Ya, selain tadi saya bilang, puasa juga bisa membawa pada kesehatan. Oleh karena itu mulai sekarang harus dijadwalin dan harus dari kita bagaimana kita memulainya, Bapak Ibu sekalian ya. Ini dua faedah dari hadis pertama. Kita masuk langsung hadis kedua, dan hadis kedua ada 2A dan ada juga 2B sampai 2C. 2A-nya dengan sanad sahih ghairihi, menjadi sahih karena dikuatkan dengan riwayat-riwayat lain. Ini urutan 1042 dari awal belajar. Berbunyi juga dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yasumul itsnain wal khamis, faqila ya Rasulullah innaka tasumul itsnain wal khamis, faqala inna yawmal itsnain wal khamis yakfirullahu fihi ma likulli muslim illa al muhtajiraini yaqulu da'huma hatta yastaliha. Bahwasanya Nabi SAW rutin berpuasa Senin dan Kamis. Lalu ditanya kepada beliau, wahai Rasulullah, mengapa anda berpuasa Senin dan Kamis? Mengapa rutin anda jaga ini? Maka kata Nabi SAW, karena sungguhnya Allah mengampuni setiap muslim pada hari Senin dan Kamis, kecuali dua orang yang saling bermusuhan. Allah akan berfirman kepada para malaikat, biarkan keduanya sehingga keduanya berdamai. Ya, ini riwayat 2A-nya. Dari hadis ini 2A kita ambil pelajaran dulu. Dan hadis ini diriwayatkan Ibnu Majah dan rawi-rawinya thiqah. Yang baca bukunya di halaman 356 itu thiqah dimiringkan tulisannya karena memang bahasa Arab, artinya terpercaya. Ya, perawi-perawinya terpercaya sehingga hadis ini bisa diterima. Juga diriwayatkan oleh Malik, Muslim, Abu Daud dan Tirmidzi tanpa menyebutkan puasa. Faedah dari hadis yang pertama adalah bagaimana Nabi SAW menjadi suri tauladan yang baik, karena beliau mencontohkan apapun yang beliau ucapkan. Jadi Nabi SAW mengucapkan juga mempraktikkan. Ya. Jadi Nabi SAW langsung mencontohkan tentang puasa Senin dan Kamis. Ya, bisa kita jadikan alasan juga karena Nabi SAW sangat mencintai puasa Senin dan Kamis, dan saya mengerjakan juga. Selain daripada amal yang paling baik dilaporkan karena sedang dilaporkan amal di Senin dan Kamis. Ini yang pertama. Yang kedua faedahnya, bolehnya seseorang bertanya kalau dia kenal seseorang yang lain yang sedang mengerjakan ibadah. Boleh dia tanyakan, kenapa anda baca Quran, kenapa anda zikir, kenapa anda tutup aurat, kenapa anda begini dan begitu. Kalau itu amal saleh, tujuannya untuk menjadi motivasi buat kita, itu boleh. Ya, itu boleh. Tapi jangan memuji amal ibadah orang lain, itu tidak boleh. Jadi nggak boleh kita bilang, oh kamu solehah banget ya, kamu soleh banget nih, kamu puasa, kamu nggak boleh kita puji ibadah orang. Itu dilarang. Karena pernah ada satu sahabat, dia sholatnya khusyuk sekali, dan kebetulan jauh dari Nabi SAW di pinggiran masjid. Kemudian ada sahabat di depan Nabi mengatakan, ya Rasulullah, sholatnya orang ini indah sekali, saya suka dia karena Allah. Kata Nabi SAW, jangan kau perdengarkan kepada dia, karena kalau kau perdengarkan maka kau akan membinasakannya. Tadinya mungkin dia ikhlas, tapi jadi riya karena kamu memujinya. Ya.
Jadi nggak usah kita puji pada orang lain. Tapi kalau kita mau bertanya dengan tujuan untuk motivasi, boleh, nggak ada masalah. Ya. Ada dua orang tabi'in, Abdullah bin Mubarak dan Fudail bin Iyad rahimahumullah. Ini pernah saya sampaikan beberapa tahun lalu kisahnya, tapi saya ingatkan kembali. Dua orang ini generasi tabi'in terkenal ulamanya tabi'in. Mereka sangat soleh, dua orang ini, dan mereka saling mencintai karena Allah. Nah, salah satu yang mereka kerjakan berdua ini, mereka sepakat sholat subuh di satu masjid, dan mereka nanti duhur, asar, maghrib bisa masjid. Nanti isya mereka ketemu lagi di satu masjid, sudah janjian. Tujuannya nanti di sholat duhur, sholat asar, sholat maghrib ini si Abdullah bin Mubarak dan Fudail bin Iyad di beda masjid. Mereka cari habis salam, habis zikir, habis sholat ba'diyah, siapa kira-kira orang di masjid yang masih tinggal, dan kemudian apa yang sedang dikerjakan. Misalnya di pojok sana ada orang lama sekali berdoa, dia tunggu selesai, ditanya sama dia, apa yang motivasi kamu mau berdoa? Nah, gitu. Ada orang di sana baca Quran, dia datang, kenapa kau mau baca Quran? Begitu aja kerjanya itu tiap hari. Tapi ini tidak mengambil waktu lama, hanya selepas sholat saja. Beberapa waktu itu aktivitas umumnya. Nanti isya mereka ketemu, lalu mereka berbagi pengalaman. Lalu mereka tadi saya ketemu orang begini loh, tadi saya ketemu orang begitu. Hanya untuk menambah keimanan mereka saja. Hanya untuk memotivasi diri mereka agar rajin beribadah. Dan ini satu hal yang positif yang bisa kita kerjakan ya. Kalau kita mau bertanya dengan tujuan memang untuk menjadi motivasi buat diri kita. Dan ini Abdullah bin Mubarak mengatakan, saya pernah satu waktu menuju ke Mekah, kemudian berpisah dengan Fudail bin Iyad. Karena mereka selalu saling menceritakan pengalaman spiritualnya. Ini kira-kira ada orang lebih baik nih ibadahnya. Maka Abdullah bin Mubarak pernah pergi ke Mekah dan dia cerita tentang pengalaman dia. Dia katakan, waktu itu saya masuk ke Masjid Haram mau tawaf, mau umrah. Kemudian Imam Haram lagi mengumpulkan masyarakat Mekah untuk mengerjakan sholat istisqa. Karena waktu itu lagi musim kemarau peceklik, sampai sumur Zam-Zam pun dalam sejarah dikatakan pertama kali terjadi ya dari masa Nabi SAW itu kering pada masa itu. Maka mereka sholat istisqa minta turun hujan. Kata Abdullah bin Mubarak, saya ikut sholat, saya ikut juga berdoa, tapi tidak ada tanda-tanda doa kami diterima karena ya, tetap aja terik matahari. Sampai mata saya menuju ke salah satu pintu Masjid Haram, lalu saya temukan di situ ada satu orang berkulit hitam masuk, kemudian dia cari salah satu sudut Ka'bah yang tidak banyak orang berkumpul, karena di masa itu belum sebanyak sekarang umat Islam. Jadi ada sudut Ka'bah yang tidak ada orang. Orang itu sholat 2 rakaat, dan kata Abdullah bin Mubarak, jangan tanyakan bagaimana indahnya sholat orang tersebut. Dari takbiratul ihram, ruku, i'tidal, sujud, semuanya dengan tumaknina, semuanya dengan kekhusyuan. Ya, tumaknina itu tenang. Maka selepas salam orang itu cuma angkat tangan ke langit dan mengatakan, aqsamtu bika rabbi an tunazzil alaihim matara. Aku bersumpah atas namamu ya Allah, turunkan hujan buat mereka itu. Jadi orang kulit hitam ini yang menyendiri, dia yang berdoa begitu. Maka kata Abdullah bin Mubarak, tiba-tiba mendung, turun hujan deras. Dan saya sangat yakin justru hujan turun bukan karena sholat dan doa kami, tapi karena orang ini. Karena dia selalu cari siapa yang lebih sholat dari dia, maka dia ikutin orang itu. Dia bilang, saya ikutin lorong demi lorong Mekah, dilewatin orang ini sampai dia tiba di satu pemukiman, di tengah-tengah pemukiman masyarakat Mekah. Ada satu rumah besar, di depannya ada satu orang berkulit hitam juga badannya besar, menunggu depan pintu. Lalu kemudian saya pun, orang itu masuk, lalu kemudian saya salam kepada orang yang di depan pintu, lalu saya tanya, mohon maaf saya mau tanya, ini rumah siapa? Yang depan pintu bilang, ini rumah saya. Lalu Abdullah bin Mubarak tanya, itu tadi yang baru masuk siapa? Maka orang tuan rumahnya ini mengatakan, itu adalah salah satu budak saya. Ya, jadi budak itu di masa itu ada perbudakan, bisa diperjualbelikan ya. Dulu ada pasar budak, orang bisa beli, dan Allah selalu sebutkan dalam Al-Quran, tahrir raqabah, fakku raqabah, bebasin budak, bebasin budak. Di masa itu kita kalau punya uang kita beli budak, bebasin. Kita bilang kau bebas karena Allah, itu ada pahala sendiri. Seperti Bilal dibebaskan oleh Abu Bakar, maka semua ibadah Bilal dipanen pahalanya oleh Abu Bakar karena dia yang bebasin, itu contohnya. Maka Abdul Mubarak tambah penasaran. Dia bilang, itu budak Anda? Dia bilang, ya. Saya ingin tanya lagi, boleh nggak? Boleh. Bagaimana ibadahnya orang ini? Maka kata majikannya, jangan Anda tanyakan ibadahnya orang ini. Luar biasa. Orang ini kalau pagi sampai menjelang malam kasih hak saya sebagai majikannya. Gak pernah berkeluh kesah, dia kerja maksimal. Pokoknya dia pegawai terbaik. Malam hari gak pernah ketinggalan sholat malam. Selalu memberikan hak Tuhannya, gitu kan? Dan yang luar biasa kata majikannya, saya kalau memberikan gaji dia 2 dirham, ya kalau kita ibaratkan 1 dirham itu mungkin 10.000 rupiah misalnya, itu cuma 20.000 rupiah, maka dia memberikan, dia menyedekahkan 1 dirhamnya untuk fakir miskin, 1 dirham dipakai buat dia. Maka Abdullah bin Mubarak mengatakan, pantas saja kalau begitu.
Kata orang yang punya rumah, kenapa? Dia bilang enggak apa-apa. Saya mau tanya, boleh enggak saya beli budak itu? Kata yang punya rumah, oh maaf saya enggak bisa jual karena orang ini banyak berkahnya. Ya, karena semenjak dia kerja sama saya jadi berkah segala macam. Orang ini ahli ibadah. Kata Abdullah bin Mubarak, saya Abdullah bin Mubarak. Masa dulu orang tidak ada foto, orang tidak tahu fotonya ulama itu seperti siapa gitu ya. Sekarang kan Imam Haram kita bisa tahu mukanya, ulama siapa kita bisa tahu mukanya karena ada media kayak kita sekarang di masjid. Zaman dulu tidak ada. Tapi Abdullah bin Mubarak ini namanya terkenal. Dia ulama besar Muslim di Irak dan dia muridnya para sahabat. Maka si orang yang punya rumah mengatakan, apakah anda Abdullah bin Mubarak? Dia bilang iya. Maka pada saat itu dia bilang, kalau gitu saya jual, dijual. Tujuannya Abdullah bin Mubarak ini membawa budak hitam ini menuju ke Irak supaya dilihatkan temannya, ini loh ada orang cuma angkat tangan turun hujan, ibadahmu sama saya nggak ada apa-apanya nih, maka kita harus belajar dari dia. Tujuannya untuk itu. Tapi di tengah jalan si budak ini bilang sama Abdullah bin Mubarak, wahai tuan, anda mau kemana? Kita mau kemana? Maka di saat itu Abdullah bin Mubarak mengatakan, jangan, boleh hari ini jangan kau panggil saya tuan karena kau tuan saya. Orang itu kaget, kok bisa anda bilang begitu? Abdullah bin Mubarak bilang, saya tadi menyaksikan waktu lagi sholat istisqa di Masjid Haram, kami berdoa, kami sholat, tidak ada tanda-tanda diterima doa kami. Tapi begitu kamu masuk, saya lihat kamu sholat dan kamu akhirnya berdoa dan turun hujan. Saya yakin hujan itu turun karena kamu. Karena itu saya membeli kamu. Maka akhirnya budak ini mengatakan, kalau gitu tuan, karena anda sudah melihat itu, izinkan saya sholat 2 rakaat. Kata Mubarak, silakan. Dan Abdullah bin Mubarak bilang dia sholat di hadap kiblat. Orang ini sholat persis indahnya seperti waktu sholat awal tadi. Dari takbiratul ihram, ruku, i'tidal, sujud, semuanya dengan ketenangan. Sampai salam, setelah salam dia cuma mengucapkan satu kata, dia mengatakan al-an, atau 2 kata al-ana ya Rabb. Maksudnya sekarang hai Tuhan. Tiba-tiba dia meninggal dunia. Maka Abdullah bin Mubarak lalu mengubur budak itu. Setelah dia kubur, dia pulang ke Irak, lalu dia ceritakan kepada sahabatnya tentang pertemuan dengan budak tadi. Lalu dia ceritakan, dia bilang, kemungkinan besar si budak tadi itu dia berdoa kepada Allah di 2 rakaat yang terakhir sebelum dia meninggal, ya Allah, kalau seandainya amalku setelah ketahuan berdoa di Ka'bah itu menjadi riya setelahnya, wafatkan. Kalau seandainya amalku tetap ikhlas, maka pertahankan dulu. Maka Allah matikan dia karena pilihan dia gitu. Karena dia minta agar Allah selamatkan dia dari masalah riya itu. Jadi ini poin yang penting sekali. Bagaimana kita bisa ambil pelajaran dari orang-orang yang selalu belajar dari kebaikan-kebaikan ya. Jadi kita boleh bertanya tentang kebaikan orang kalau kita merasa memang bukan memujinya, tapi sedang ingin tahu dan untuk menjadi motivasi buat kita. Ini pelajaran kedua dari hadis. Pelajaran yang kedua dari pertanyaan Abu Hurairah ya, atau pertanyaan seseorang kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, kenapa anda puasa Senin dan Kamis ya? Untuk mendengarkan apa motivasinya nih, supaya saya juga mau mengerjakan. Pelajaran ketiga, ini keutamaan yang lain daripada puasa Senin dan Kamis, yaitu pada hari Senin dan Kamis ada pengampunan dosa di situ. Ada pengampunan dosa, dan pengampunan dosa makin dekat dengan orang yang lebih banyak ibadahnya. Ya. Pengampunan dosa Allah Subhanahu wa taala akan lebih dekat dan akan mudah diraih oleh orang-orang yang sedang ibadah. Jadi sangat jauh pengampunan dosa dari orang yang justru pada hari itu ugal-ugalan, buat kriminal, buat pelanggaran, itu sangat jauh. Tapi orang yang sholat, orang yang puasa, orang lagi zikir, ini yang paling tepat, yang paling dekat untuk mendapatkan pengampunan tersebut. Jadi di sini akan ada pengampunan dosa. Itu faedah ketiga dari hadis. Faedah terakhir yang keempat adalah dilarangnya seseorang bermusuhan. Kalau ada orang yang memusuhi kita, itu biarin aja. Jangan kita ikut memusuhi dia. Ya. Ini memang tingkat tinggi ya dari tazkiyatun nafs, pensucian jiwa. Memang berat. Orang masalah sama kita. Tetapi di saat dia membenci kita, kita tidak ikut membencinya. Di saat dia menyerang kita, kita tidak balas dengan serangan. Dengan harapan kita mendapatkan pahala ekstra. Ya. Di Senin Kamis kalau terjadi pada kita itu kita dapat pengampunan, dia tidak dapat pengampunan. Ya, kalau bahasa saya yang lain, biarkan orang lain punya masalah sama kita, tapi jangan kita punya masalah dengan orang. Orang kalau gibah kita biarin aja, itu urusan dia. Kita nggak usah balas dengan gibah, karena dia dihukum, kita dihukum. Kalau kita difitnah oleh dia, kita balas fitnah, dia dihukum, kita dihukum, nggak ada manfaatnya. Ada sumber pahala Bapak Ibu sekalian yang bisa kita dapatkan selain dari amal yang kita kerjakan. Amal soleh, kalau kita kerjakan dapat pahala. Ada enggak sumber pahala yang lain? Ada. Di pahala ibadah sendiri ada. Dengan kemasan, dengan mengerjakan tepat waktu, menjaga kualitasnya dan jumlah kuantitasnya, itu akan mendapatkan ekstra pahala. Contoh saya pernah ingatkan ya, saya pernah bahasin dan saya ingatkan lagi. Kalau ada orang bangun malam hari,
Lalu dia karena tidak bisa tidur lagi, dia bilang saya tahajud aja deh. Lalu dia sholat tahajud, dapat pahala kenapa? Sesuai dengan kadar keikhlasan dia. Tapi dia akan beda pahalanya dengan orang yang mengemas ibadahnya. Dia sebelum tidur udah niat mau tahajud. Dia udah siapin mukenahnya yang terbaik, dia sudah pakai bubui minyak wangi. Kalau laki-laki mungkin sudah siapin kopiahnya, baju kokonya, baju khusus ketemu dengan Allah. Dia udah pilih surah-surah yang dia mau baca. Ini namanya kemasan terhadap ibadah itu. Beda pahala dengan tadi orang yang tahajud saja karena dia tidak bisa tidur, dengan orang yang sudah atur dikemas sebelumnya. Nah, beda orang contoh yang lain mau bersedekah. Dia ketemu orang miskin, pada saat itu baru kemudian dia korek kantongnya, dompetnya atau tasnya, apa yang ada 100.000, 50.000, 10.000 itu yang dikeluarin sama dia. Mau uang baru, mau uang tua, pokoknya yang penting sedekah. Berpahalakah? Berpahala. Itu urusan dia sama Allah, masalah keikhlasan. Tapi ada orang yang sebelum keluar rumah sudah sisipin uang di dompetnya, ini yang 100.000 baru memang untuk orang fakir miskin. Dikemas sama dia. Nanti dia sudah niat, nanti kalau ketemu dia akan kasih. Apalagi ada targetnya orang yang dia datangin. Nah itu akan beda pahalanya karena ada kemasan terhadap ibadah tersebut. Ya. Haji dan umroh itu juga begitu. Dia memang sengaja mengemas agar dia memakai fasilitas yang terbaik, hotelnya, pesawatnya, untuk Allah SWT. Dia nikmati juga dapat pahala. Itu juga akan beda dengan orang yang punya kemampuan tapi sengaja tidak mau, misal, dan seterusnya. Pernah ada hadis Nabi SAW, bukan hadis Nabi tapi penyampaian dari Aisyah radhiyallahu anha. Dikatakan juga ini adalah bagian daripada sunnah. Aisyah mengatakan radhiyallahu anha, Nabi SAW pernah mengumpulkan kami para istrinya lalu berkata, sesungguhnya orang yang paling pertama menyusul aku nanti, meninggal setelah aku meninggal, adalah orang yang paling panjang tangannya di antara kalian. Kata Aisyah radhiyallahu anha, setelah Nabi SAW meninggal, hampir setiap hari kalau kami ketemu, para istri Nabi ukur tangan. Siapa yang lebih panjang tangannya, karena dianggap itu orang yang paling pertama meninggal. Itu yang mereka faham. Ternyata kata Aisyah, kami memahami maksud Nabi ini justru setelah meninggalnya Zainab. Jadi sahabat Nabi namanya Zainab meninggal duluan. Ya, di situ kami faham ternyata yang dimaksud Nabi SAW tangan panjang itu adalah orang yang paling suka bersedekah. Semua istri Nabi suka sedekah, tapi Zainab ini berbeda. Aisyah menggambarkan, kalau Zainab ini, kalau misalnya dia mau menyumbangkan baju perang untuk para mujahidin, dia bukan beli di pasar yang sudah jadi lalu dikasih, tapi dia buat sendiri. Dia kalau mau memberikan orang buka puasa, dia bukan beli langsung makanan jadi, dia buat dengan tangannya sendiri. Nah ini namanya kemasan ibadah itu. Itu ada nilainya. Beda, karena ada pengorbanan ekstra, akan ada juga pertambahan pahala di situ. Nah seperti itu memahaminya. Jadi kita kembali ke tadi, ini adalah larangan untuk bermusuhan, dan usahakan Bapak Ibu sekalian kita akan selalu tenang ya dalam menghadapi setiap permasalahan. Toh ujian itu akan datang. Tidak ada orang di muka bumi ini hidup 100% semua orang suka sama dia, enggak ada. Ada saja orang yang tidak suka ya. Maka jangan terganggu dengan yang tidak suka. Yang suka selesai, yang tidak suka udah tinggalin aja. Tidak usah habisin energi kita untuk itu. Apalagi balas kejahatan mereka dengan kejahatan itu enggak penting. Ya itu enggak penting. Jadi tidak usah balas keburukan tersebut, dan ini dicontohkan oleh Nabi SAW. Waktu pembebasan kota Mekah Bapak Ibu sekalian, Nabi SAW membawa 10.000 pasukan dan Mekah takluk tanpa perlawanan pada saat itu. Dalam hukum perang itu kalau satu kekuatan militer udah masuk ke satu lokasi dan menguasainya, maka semua wilayah itu jadi kekuasaannya. Dia bisa hukum mati siapa saja yang dia mau, dia bisa terapin apa saja yang dia mau, gitu kan. Nabi SAW 13 tahun dihina di Mekah, dicaci maki, diusir dari kampung halamannya, dituduh penyihir, penyamun, segala macam. Waktu Nabi SAW berhasil menang, beliau kumpulkan tokoh-tokoh Quraisy, lalu beliau mengatakan sambil memegang kedua dinding pintunya Ka'bah, kira-kira apa yang akan saya lakukan pada kalian? Mereka sudah tahu nih, ini panglima perang, masuk dengan pasukannya berarti bisa berbuat apa saja. Maka tokoh-tokoh Quraisy mengatakan, engkau adalah kerabat terbaik kami, hai Muhammad, engkau adalah orang yang paling baik akhlaknya yang kami kenal, maka berbuat baiklah pada kami. Maka kata Nabi SAW, hari ini aku akan ucapkan seperti yang diucapkan saudaraku Yusuf, la tathriba alaikumul yaum. Waktu saudara-saudara Yusuf yang dulu menaruh Yusuf alaihissalam dalam sumur, kemudian sampai Nabi Yusuf terbengkalai, dalam kisah Yusuf yang sangat masyhur, waktu ketemu setelah Nabi Yusuf jadi penguasa di Mesir, maka mereka akhirnya tahu kalau mereka salah. Mereka takut Yusuf menghukum karena Yusuf sudah menjadi orang yang tinggi jabatannya. Maka kata Yusuf alaihissalam, tidak ada kebencian untuk kalian hari ini. Jadi enggak ada. Allah sudah maafkan semuanya. Ya memang itu butuh kebesaran jiwa
untuk bisa sampai pada level itu. Tapi dipastikan Bapak Ibu sekalian, insyaallah orang yang selamat dari stroke, dari penyakit-penyakit yang kronis itu justru orang yang seperti ini. Hidupnya simpel. Bergaullah, lanjutkan hubungan dengan orang yang suka sama kita. Yang tidak suka enggak usah. Sudah selesai, simpel. Dan jangan balas keburukan orang dengan keburukan juga. Kan gitu. Selesai. Itu sederhananya. Ya. Ini hadis atau ini pelajaran keempat dari hadis yang bisa kita ambil. 2B-nya dengan sanad sahih dan lafaz ini dimiliki oleh Imam Muslim. Rasulullah SAW bersabda, "Tu'radul a'malu fi kulli yaumi itsnaini wa khamis, wa yakfiru Allahu azza wa jalla fi dhalika al-yawmi li kulli imri'in la yushriku billahi syai'an illa imra'an kana bainahu wa bain akhihi syahna fayaqul urku hadaini hatta yastaliha." Amal-amal dihadapkan kepada Allah setiap hari Senin dan Kamis. Maka pada hari itu Allah Azza wa Jalla atau Allah Subhanahu wa taala mengampuni setiap orang yang tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu, kecuali seorang yang terdapat permusuhan antara dirinya dengan saudaranya sama muslim. Allah berfirman, biarkan keduanya sampai keduanya berdamai. Riwayat ini mirip dengan tadi, cuma ada tambahan faedah, ya. Kalau yang tadi amal dilaporkan sudah kita sebutkan di hadis yang pertama. Kemudian di hadis yang kedua A tadi sudah disebutkan tentang Allah akan mengampuni dosa-dosa, ya. Kemudian juga kecuali orang yang bermusuhan, ini sudah kita jelaskan faedahnya. Sekarang tambahnya adalah potongan sabda Nabi SAW, la yusyrik billahi syai'an. Termasuk orang yang diampuni adalah orang yang tidak berbuat syirik kepada Allah. Apa itu syirik? Menyekutukan, mempartnerkan Allah dengan makhluknya. Kapan ini Bapak Ibu lakukan, maka pengampunan akan gugur, ya, akan gugur. Mungkin contoh-contohnya jelas kalau kita kembali kepada orang-orang kafir Quraisy dulu. Mereka itu Bapak Ibu sekalian, Abu Lahab, Abu Jahal, ya, Umayyah bin Khalaf, tokoh-tokoh Quraisy yang terkenal. Mereka itu tahu kalau Ka'bah ini rumahnya Allah. Mereka juga haji. Ya, mereka juga bersedekah, mereka juga silaturahim. Banyak mereka kerjakan dari kebaikan-kebaikan dari ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam. Cuma sayangnya mereka berbuat kesyirikan. Apa itu? Mereka datangkan patung, lalu mereka anggap patung ini punya kekuatan seperti Allah. Jadi partner. Jadi mereka berdoa sama Allah, mereka tahu tapi mampir juga di patung, minta juga sama patung itu. Maka ini namanya menyekutukan Allah. Ini tidak boleh, ini perbuatan syirik kepada Allah SWT. Mungkin di masa kita sekarang seperti orang pakai jimat, ya. Ini bisa menolong dia dari ini dan itu. Nah, ini semua tidak boleh. Makanya kata Nabi SAW, apapun yang digantung di badan dengan niat itu bisa memberi manfaat atau mudarat, maka itu jimat. Ya, dan kata Nabi SAW, man allaka tamim faqad asyrak. Siapa yang menggantungkan jimat maka dia telah berbuat kesyirikan. Ya, dia tidak boleh sama sekali. Ya. Dan di sini tidak disebutkan apakah syirik besar atau syirik kecil. Berarti hati-hati juga dengan riya. Ya. Pamer ibadah itu, ya, kemudian memperindah karena mau dipuji. Kalau ini ada, kemungkinan pengampunan dosa Senin Kamis tidak didapatkan. Ya. Oleh karena itu kita harus betul-betul mengontrol setiap ibadah kita. Semua orang di antara kita Bapak Ibu sekalian pasti akan dibisikkan oleh syaitan untuk riya. Karena riya itu adalah senjata pamungkasnya syaitan, ya. Itu orang lihat kamu perpanjang doamu, itu orang ini, itu akan puji, orang akan gini dan begitu. Maka semua itu kita tinggal tepis. Baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Selama bisikan itu tidak kita ikuti, maka kita tidak riya. Ya, kita tidak akan riya. Jadi tetap aja kita konsentrasi ibadah, lalu berlindung kepada Allah dari syaitan, kemudian insyaallah kita lanjutkan ibadah kita, maka itu akan aman. Nah, ini tambahannya, ini faedah tambahan. Kalau tadi ada 4 faedah di hadis 2A-nya, di 2B-nya ada tambahan faedah yang kelima, yaitu dengan orang tidak berbuat kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di 2C-nya dengan sanad sahih dan dalam satu riwayat Imam Muslim juga, kata Nabi SAW, tuftahu abwabul jannati yawmal itsnaini wa yawmal khamis fayukfaru likulli 'abdin la yusyriku billahi syai'an illa rajulan kanat bainahu wa baina akhihi syahna. Pintu-pintu surga dibuka pada hari Senin dan Kamis, maka semua hamba yang tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu diampuni kecuali seseorang yang antara dirinya dengan saudaranya terdapat permusuhan. Sebenarnya di sebelahnya ada tertulis dalam kurung al-hadith. Al-hadith itu maksudnya hadis ini masih panjang, cuma Al-Mundhiri mengambil saksi bahasan sampai sini saja. Dari hadis ini ada tambahan faedah ke-6, khusus hadis nomor 2, ya. Karena 2A, 2B, 2C kita anggap ini satu rangkaian hadis, satu urutan, ya.
Kalau hadis 2A tadi ada 4 faedahnya, hadis ke 2B-nya kita tambah 1 faedah tidak boleh syirik. Kemudian hadis ke 2C-nya ada tambahan 1 lagi, yaitu terbukanya pintu-pintu surga pada hari Senin dan Kamis. Ya, ini bisa bermakna macam-macam ya. Tetapi bisa bermakna secara literal memang pintu surga lagi dibuka. Ya, bisa juga bermakna adalah terbukanya pendaftaran untuk menuju ke surga. Ya, makanya Nabi SAW amal maksimal dan diikuti dengan puasa yang merupakan ibadah yang paling banyak pahalanya, agar pada saat dilaporkan itu sangat membantu nanti untuk masuk ke dalam surganya. Ya, ini yang dimaksud dengan potongan tambahan dibukanya pintu-pintu surga. Baik, hadis ketiga dalam bab kita dengan sanad hasan, ini urutan 1043 dari awal belajar berbunyi dari Usama bin Zaid radhiyallahu anhuma. Kita bilang anhuma karena Usama dan Zaid dua-duanya sahabat, ayah dan anak sahabat Nabi. Dia berkata, qultu ya Rasulullah, innaka tasumu hatta la takadu tuftir wa tuftiru hatta la takadu tasum illa yawmaini in dakhala fi siyamik wa illa sumtahuma. Qala ay yawmaini? Qultu yawmal itsnaini wa yawmal khamis. Qala dhalika yawmani tu'radu fihima al-a'malu ala rabbil alamin wa uhibbu an yu'rad 'amali wa ana sha'im. Terjemahannya, kata Usama bin Zaid radhiyallahu anhu, aku berkata, wahai Rasulullah, sungguhnya engkau berpuasa sehingga hampir tidak berbuka, dan engkau berbuka tidak berpuasa sehingga hampir tidak pernah berpuasa, kecuali 2 hari. Keduanya tidak masuk dalam puasamu, kecuali engkau pasti berpuasa pada keduanya. Nabi SAW bertanya, 2 hari yang mana yang kamu maksudkan? Aku berkata, hari Senin dan hari Kamis. Maka kata Nabi SAW, di 2 hari itu amalan-amalan dihadapkan kepada Rabb alam semesta. Maka aku ingin amalku dihadapkan dalam keadaan aku sedang berpuasa. Hadis ini riwayat Abu Dawud, An-Nasai, dan pada sanadnya terdapat 2 rawi yang majhul, maksudnya masih perlu dipertanyakan, yaitu Maula Qudama dan Maula Usama. Namun di sini dihasankan oleh Syekh Albani setelah ditelusuri cukup banyak jalurnya. Di antara penguatnya adalah riwayat Ibnu Khuzaimah dalam Sahihnya dari Syurahbil bin Sa'ad dari Usama. Dia berkata, ini langsung paragraf setelahnya ya. Karena Rasulullah SAW yasum Itsnain wal Khamis wa yaqulu inna hadaini al-yawmaini tu'radu fihima al-a'mal. Rasulullah SAW rutin berpuasa Senin dan Kamis, dan beliau bersabda, sesungguhnya pada 2 hari ini amal-amal dihadapkan kepada Allah. Dari hadis ini kita ada tambahan faedah, atau kita ambil faedah yang pertama, pentingnya seseorang untuk bertanya ya, apapun yang dia belum ketahui ilmunya. Dia bertanya, mirip dengan tadi ada faedah kita ambil ya, bolehnya orang bertanya tentang ibadah seseorang. Tapi ini lebih umum, ini bertanya tentang sesuatu yang butuh dia ketahui ilmunya. Ya, dalam ilmu-ilmu agama dia bertanya. Dan bertanya ini, ya, malu itu sebenarnya dalam segala hal baik kecuali dalam majelis ilmu. Boleh orang bertanya dengan adab dan tata krama yang baik, ya, bukan karena ingin menguji pematerinya, bukan karena ingin pamer sama teman-temannya, tapi memang dia butuh ilmu, maka boleh dia bertanya. Diambil dari potongan perkataan Usama bin Zaid, aku berkata ya Rasulullah, Anda berpuasa sampai aku kira tidak lagi batal puasanya atau tidak pernah ada hari tidak puasa, dan Anda juga berbuka sampai aku pikir Anda juga tidak akan puasa, kecuali 2 hari Senin Kamis. Maksudnya dalam sepanjang sebulan itu Anda bisa saja puasa, bisa tidak, kecuali Senin Kamis pasti Anda puasa. Ini pertanyaan, kenapa? Gitu. Seperti itulah. Nah, pertanyaan ini sebenarnya karena dia butuh ilmunya. Dia butuh ilmunya, ya. Ini faedah pertama dari hadis. Faedah kedua dari hadis tentang bolehnya orang yang sedang ditanya atau pemateri, pada saat belum jelas pada dia apa yang ditanyakan, maka boleh dia bertanya balik, ya, sehingga pertanyaan akan jawaban sesuai dengan pertanyaan nantinya. Jadi sini Nabi SAW tanya, 2 hari yang mana yang kau maksudkan? Barulah Usama mengatakan Senin dan Kamis, ya, untuk memastikan. Sebenarnya Nabi SAW sudah tahu yang dimaksudkan Senin Kamis, tapi Nabi ingin memastikan orang ini sedang bertanya apa sih yang dimaksudkan. 2 hari yang mana kau maksudkan? Kata orang ini, Usama bin Zaid radhiyallahu anhuma, puasa Senin dan Kamis. Sisanya sama dengan tadi Bapak Ibu sekalian, yaitu karena amal-amal sedang dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Nabi SAW ingin pada saat dilaporkan beliau punya satu ibadah unggulan yang paling besar pahalanya, yaitu berpuasa. Baik, hadis keempat dengan sanad sahih, dan ini urutan 1044 dari awal belajar, dan ini hadis terakhir dalam bab kita.
yaitu dari Aisyah radhiyallahu anha. Beliau berkata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yataharra shaum al-itsnain wal khamis." Ketahuilah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa menjaga puasa Senin dan Kamis. Makna yataharra di sini Bapak Ibu sekalian adalah selalu menjaganya, selalu menjaganya. Diriwayatkan oleh An-Nasai, Ibnu Majah dan juga Tirmidzi, dan dikatakan hadis ini adalah hasan gharib. Namun karena sudah ditelusuri oleh Syekh Albani, dari istilah gharibnya atau asing itu berubah menjadi sahih karena dikuatkan dengan riwayat-riwayat yang lain. Dari hadis ini hanya bisa kita tambahkan satu faedah saja, yaitu bagaimana Nabi SAW konsisten menjaga semua ibadah yang sudah beliau lakukan, yaitu puasa di sini Senin dan Kamis. Dan ini harusnya menjadi sifat seorang Muslim ya. Kalau Bapak Ibu sudah membuka satu pintu ibadah, jangan ditutup, kerjakan aja walaupun lagi malas. Kata Aisyah radhiyallahu anha, Nabi SAW tidak pernah berhenti sholat malam, dan kalau beliau betul-betul lagi dalam kondisi malas, kata Aisyah begitu, Nabi lagi letih atau lagi kurang semangat, maka beliau tetap sholat malam walaupun duduk. Ya, maksudnya adalah bagaimana tetap menjaganya walaupun kita lagi lemah imannya, semangatnya kurang, jangan ditinggalkan. Usahakan pada saat itu justru kita tetap konsisten menjaganya, karena nanti semangat itu akan naik lagi. Makanya kata Nabi SAW, semua ibadah itu akan ada masa naik semangat dan turun semangatnya. Nah, siapa yang lagi turun semangatnya tetap berpegang pada sunnahku, maka dia telah mendapatkan petunjuk. Jadi jangan sampai kita justru lagi kendor imannya, kemudian kita malas. Misalnya kita sudah 1 tahun berjalan sholat malam, syaitan berhasil menggoda kita, hanya kita jadi malas sholat malam. Lalu sudahlah besok aja, sudahlah lusa aja, tertinggallah sepekan, 2 pekan, lalu kita biarkan. Jangan. Itu ibarat kita sudah naik tangga keimanan, pasti tangga ke-10 misalnya, syaitan tarik baju kita, kita turun ke tangga ke-8. Sekarang kita mau naik lagi, atau kita biarin syaitan tarik terus ke bawah. Nah itu poinnya. Jadi kalau kita terus biarkan saja lalai, udahlah nanti aja, udahlah nggak apa-apa, nanti hanya syaitan terus menarik kita tuh. Dan perlu digarisbawahi poin penting. Ibadah itu Bapak Ibu sekalian, kalau misalnya satu waktu Bapak Ibu pernah termotivasi kerjakan satu ibadah karena dengar sebuah potongan ceramah tentang neraka misalnya. Lalu kita semangat, oh kayaknya saya nggak mau masuk neraka nih, saya mau ibadah, saya mau tobat. Lalu Bapak Ibu berubah nih, taubat, ya kan? Kita mulai berubah tuh, 1 tahun, 2 tahun kita jadi baik. Kalau sampai kita membuka pintu syaitan untuk membisik kita lemah, turun level iman kita, dalam istilah agama kita futur. Futur itu maksudnya jatuh dari turun dari level ibadah yang tadinya kita sudah sampai. Kita sangat semangat, kadang-kadang kita bisa nangis kalau berdoa, terus kita turun levelnya. Kenapa? Karena kita buka pintu dosa, ya? Turunlah dia. Nah, untuk kembali ke level iman yang pertama itu butuh pendongkrak yang lebih kuat. Walaupun Bapak Ibu dengarin ceramah yang awal memotivasi kita, itu belum tentu bisa mengembalikan kita ke level itu. Harus butuh pendongkrak yang lebih kuat lagi. Oleh karena itu kalau sudah sampai pada satu level tertentu, jangan turun. Konsisten selalu jaga itu. Selalu dijaga dengan cara tetap komitmen menjaganya. Ya, komitmen menjaga sambil berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat, selalu saya bahasakan untuk istiqomah jaga 4 hal. Ya, yang pertama majelis ilmu. Tujuan duduk seperti ini untuk menambah iman kita. Iman itu akan datang dengan ilmu. Gak bisa, iman tidak ada kalau tanpa ilmu. Duduk begini nanti akan bertambah imannya. Ilmu dulu, kemudian datang iman. Iman ini kalau datang pada sekarang orang sudah berubah. Orang bodoh jadi pintar, orang penakut jadi pemberani, orang pelit jadi dermawan. Itu iman mengubah semuanya. Dan kita akan terdongkrak untuk mengerjakan amal saleh dan meninggalkan perbuatan dosa. Maka harus betul-betul kita jaga ya, komitmen gitu ya. Kalau tidak bisa, dan harus dari kita keputusannya. Nah ini poin penting. Baik, ini ada bab setelahnya, tapi saya lihat hadisnya mungkin ada sekitar 5 buah hadis tentang puasa selain daripada hari Senin dan Kamis. Dan insya Allah mudah-mudahan apa yang kita pelajari bermanfaat buat kita semua, dan Allah jadikan ini sebagai tambahan amal kita pada hari kiamat, dan Allah mudahkan kita untuk mengamalkan tentu ilmu ini. Dan semoga saja Allah Subhanahu wa taala juga menjadikan kita orang-orang yang selalu ikhlas karenanya, dan juga selalu dicatatkan meraih pahala maksimal dan juga akan masuk surga tanpa hisab. Allahumma amin. Semoga bermanfaat. Kalau ada benar dari Allah, kalau ada salah dari saya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi